Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Syukro Ramadanisa dengan NIM 19075165. Baiklah, pada video kali ini saya akan memperjelaskan tentang perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Sebelum kita masuk kepada materi, lebih baik kita mengenal apa itu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi peserta didik adalah suatu proses pengurus serta pelayanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan serta didik selama berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya di sekolah. Baiklah, kita lanjut kepada proses administrasi pendidikan. Menurut Sutisna 1991, adapun proses pendidikan peserta didik adalah perencanaan dan penerimaan peserta didik baru dengan beberapa kegiatannya, yaitu 1. Penetapan daya tampung sekolah. 2. Penetapan syarat calon peserta didik. 3. Penetapan panitia penerimaan peserta didik baru. Lanjut kepada poin kegiatan perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, penetapan daya tampung sekolah. Cara menetapkan daya tampung sekolah yaitu dengan DYT sama dengan BB dikali MB dikurang PTK. Dengan keterangan DYT adalah daya tampung, BB adalah banyaknya bangku, MB adalah muatan bangku, PTK adalah peserta didik tinggal kelas. Banyak bangku sesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pendidikan. SMP dan SMA maksimal 32 bangku, SD maksimal 27 bangku, dan TK maksimal 15 bangku. Lanjut kepada kegiatan yang kedua, yaitu penetapan syarat calon peserta didik. Syarat ini biasanya sudah ditetapkan oleh Kepdikbud dan dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah. 1. Persyaratan umur. TK 2-4 dan 4-6 tahun, SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, SMA 16-18 tahun. Kedua, persyaratan akademik yang tentunya akan dilampirkan ijazah atau SHAUN. Ketiga, persyaratan kelakuan akan dimintanya surat keterangan berperilaku baik. Keempat, persyaratan keuangan. Kelima, persyaratan rayon. Zonasi 50%, dan apabila berdasarkan hasil seleksi sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Jalur afirmasi atau pemegang kartu Indonesia Pintar 15%, jalur perpindahan 5%, dan jalur prestasi 30%. Kemudian yang keenam adalah persyaratan administrasi. Persyaratan yang bersifat administratif. Yang pertama, surat keterangan atau akta kelahiran. Kedua, surat tanda tamat belajar atau nilai ujian nasional disertai dengan salinan rapor kelas tertinggi atau kelas terakhir. Ketiga, mengisi formulir pendaftaran. Keempat, pas foto. Kelima, membayar uang pendaftaran. Kegiatan yang ketiga, penetapan panitia penerimaan peserta didik baru atau penetapan panitia PPDB. Sebelum sekolah melakukan kegiatan PPDB, pastinya sekolah akan membentuk panitia yang akan bekerja dalam melakukan kegiatan penerimaan peserta didik baru di setiap jenjang pendidikan. Dalam memilih nama-nama panitia PPDB, tentunya dilakukan melalui rapat yang dilakukan oleh kepala sekolah dan dewan guru, serta seluruh elemen warga sekolah yang memiliki hak yang sama untuk mengikuti rapat tersebut. Dengan tugasnya, mengadakan publikasi, mempersiapkan formulir pendaftaran, menerima atau melayani pendaftaran, melaksanakan seleksi, pengumuman calon yang diterima, mendaftarkan kembali calon yang diterima, membuat laporan pertanggungjawaban.
Kemudian, seleksi. Penyaringan hendaknya dilakukan semaksimal mungkin memenuhi kriteria tertentu untuk lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sebab, kualitas peserta didik nantinya juga akan ikut ditentukan oleh tepat atau tidak tepatnya memilih calon. Dengan cara yaitu testing, seleksi nilai ujian sekolah, dan seleksi prestasi. Dan kebijakan tentang persyaratan penerimaan peserta didik baru. Menurut pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan selanjutnya menyebutkan 1. Jumlah calon peserta didik baru melebihi daya tampung, maka prioritaskan usia yang paling tua. 2. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal. 3. Jika usia dan atau jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. Dan dapat kita simpulkan, perencanaan dan penerimaan peserta didik baru memiliki 3 poin kegiatan. 1. Penetapan daya tampung sekolah. 2. Penetapan syarat calon peserta didik. 3. Penetapan panitia penerimaan peserta didik baru. Itulah hasil penjelasan saya dan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.